Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini bebek saya kemarin itu waktu Idul Adha sama hari Tasyrik, hari kurban itu saya kehabisan pakan ya teman-teman. Pakan pur ayam petelurnya itu habis, dan toko itu tutup selama 4 hari kalau tidak salah, 4 hari atau 3 hari begitu. Jadi saya kelimpungan, cuman dikasih shipping doang ya, nggak ada campuran pur ayam petelurnya. Dan itu memang telurnya berkurang drastis ya, tapi tidak langsung besoknya gitu. Begitu misalkan ini kemarin itu Sabtu ya, Sabtu Minggu kehabisan, Senin Selasa itu masih normal, Senin Minggu Senin tuh telurnya masih normal lah. Begitu malam Rabu ini sekarang Rabu pagi sudah mulai kelihatan itu efek dari kekurangan pakannya ya. Jadi kalau kita pakannya misalkan ganti atau misalkan kurang, itu efeknya itu 2 hari atau 3 hari kemudian teman-teman. Jadi ini saya hari Minggu itu kehabisan pakan, pur ayam petelurnya nggak ada gitu, ada paling cuma segenggam gitulah. Jadi bertelurnya langsung turun. Ini tadi pagi saya kutip 14 butir, biasanya sebelumnya 22, sempat 23 ya teman-teman ya, 23 butir kemarin itu. Kemudian ini sebenarnya udah agak lama ya teman-teman. Ini ada maggot BSF, ini untuk tambahan saja. Wah, video pak. Ini enggak terlalu banyak, ini bekas sisa-sisa pakan yang tidak terpakai sama dari kotoran-kotoran itu. Ini hinggap sendiri ya teman-teman ya. Ini lihat, ini kayak BSF nya, apa maggot BSF ya. Ini untuk campuran pakan aja. Ini sebenarnya ya sedikit-sedikit aja lah teman-teman ya, daripada saja untuk mengurangi pakan. Maksudnya daripada terbuang lah pakan, sisa pakan yang tidak termakan itu, sama dari kotoran bebek itu saya buat jadi maggot ya. Ini magotnya nih, ini tidak terlalu banyak. Lihat ya teman-teman ya, si bebeknya sangat doyan ya. Lihat ya. Ini yang membuat kualitas telurnya bagus. Jadi si telurnya makin besar ya teman-teman. Tapi supaya tidak kaget, jadi jangan terlalu banyak karena kita ketersediaannya juga tidak selalu ada. Jadi sedikit saja. Ini daripada terbuang aja pakannya. Ini sama media-medianya ya teman-teman, saya buang karena dia si bebeknya sendiri pintar dia milihnya. Bebeknya pintar milih. Ya lumayan teman-teman. Pertanyaannya apakah maggot BSF ini memungkinkan untuk dibudidaya? Intinya begini teman-teman ya, ini kan pakan alternatif, jadi jangan sampai dengan pakan alternatif ini justru makin mahal ya. Mahalnya bagaimana? Karena kan ada yang sampai kita harus mengangkut dari pasar dan lain-lain, itu kan jadi membutuhkan biaya produksi. Salah satunya untuk menggaji karyawan, kemudian untuk transportasinya, nah itu, kemudian untuk peralatan-peralatannya untuk membuat kandang maggot ini juga lumayan besar ya teman-teman. Kalau misalkan
mau diprofesionalkan lebih banyak lagi untuk ratusan atau ribuan ekor, bahkan jangankan ribuan, nah ratusan aja, ratusan ekor bebek telur ini membutuhkan pakan magotnya juga lumayan besar biaya produksinya. Saya pernah ngitung-ngitung itu sekitar 70 jutaan, itu termasuk kendaraan ya, gaji karyawan, kemudian peralatan-peralatannya, sewa tempatnya, alat penggilingnya, maksudnya alat pencacah sayuran, kemudian alat presnya, banyak teman-teman. Dan apalagi kalau misalkan over kuota, kebanyakan magot, nah itu kan harus dibuat kering magotnya, harus pakai opennya harus beli lagi dan lain-lain. Jadi kalau tidak pengalaman, biaya produksi itu sangat mahal. Jadi harus disesuaikan sajalah. Kalau ini kan saya benar-benar gratis nih, harus dari kecil emang, jadi kita manajemennya lebih mudah. Jadi kebutuhan pakan nih untuk 36 ekor ini magotnya sekian misalkan kan, gitu, untuk tambahannya, dan hanya mengandalkan dari kotoran dan sisa pakan misalkan kan, kotoran bebeknya kita daur ulang lagi dan menjadi magot nih. Jadi si kotoran bebek itu bisa jadi sumber makanan lagi begitu. Jadi lebih efisien. Kita harus hitung, jangan sampai ini menimbulkan biaya ya teman-teman ya. Misalkan nih cuman 100-200 ekor kita melihara karyawan kan, atau nyari karyawan untuk mengurus magot. Nah ini jadi tidak efektif. Kalau cuma 200 kita harus bayar karyawan, nah itu nanti jadi mahal sekali. Jadi magot itu bukan gratis lagi. Jadi kalau misalkan harus pakai karyawan ya harus besar sekalian begitu. Misalkan 200 ekor, kita harus membutuhkan karyawan untuk melihara magot, peralatannya dan lain-lain, itu jadi bertambah besar produksinya, sama saja terakhirnya kan. Jadi itulah intinya mah, jangan sampai menimbulkan biaya produksi yang mahal ya, melebihi dari semestinya, itu aja. Oke teman-teman, itu ya. Memang hari ini telurnya kurang karena kemarin pur ayam petelurnya saya kehabisan. Insya Allah saya tanggal 8 ini mau pulang kampung, dan bebek ini akan saya titipkan ke agen telur yang biasa saya kirim ya di sana. Sekitar 5 menit lah dari sini rumahnya. Oke teman-teman, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.